Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Siang, Pak. Sehat hari ini semua? Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Ada. Ada yang tidak enak badan hari ini? Ada. Tidak ada. Sehat semua? Alhamdulillah. Asraf sehat? Sehat? Sehat. Kenapa kayak lesu sekali? Oke, sebelum memulai pelajaran ini dulu ya, kita berdoa dulu. Salah satu pimpin berdoa. Siapa? Salah satu pimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa sesuai ajaran yang kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Vita. Vita siapa? Siapa lagi? Ishak Ali. Siapa lagi? Lia Ayu Kartika sakit. Lalu Asril. Siapa lagi? Kemana hari ini? Oh, ke Makassar. Ada lagi? Sudah? Oke. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang harus kalian lakukan hari ini ya. Apa kira-kira? Belajar. Oke, pastinya belajar gitu ya. Sebelum belajar, saya mau ngecek kesiapan kalian dulu. Tahu gimana caranya? Hah? Oke, semuanya berdiri. Saya minta sekarang semuanya berpasang-pasangan. Ini kan 20 pas ya. Sembarang berpasang-pasangan, kemudian berhadap-hadapan. Misal seperti ini, Valen sama siapa? Sri. Begini. Nggak apa-apa, sembarang, nggak apa-apa. Berpasang-pasangan, ayo segera. Di antara meja ya, meja begini. Kayak depannya sini. Jadi tengah-tengahnya itu meja. Silakan. Ya. Ya, di sini Gabriel. Sudah? Ada yang belum dapat pasangan? Oke. Saya kasih gula-gula, satu meja satu. Ya. Sana. Nanti kalau habis satu baru saya kasih satu lagi. Selamat, Mak. Taruh di tengah permennya ya. Oh, pakai warna pas ini. Ya, betul. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Oke, ada yang pernah dengar permainan clap? Clap, boom, and candy? Belum pernah? Oke, jadi silakan permennya taruh di depan. Kemudian perintahnya adalah, silakan perhatikan ya. Perintahnya, kalau saya bilang clap, kalian harus tepuk satu kali. Ya, clap satu kali. Kemudian kalau saya bilang boom, hentakkan tangan kalian di meja seperti ini. Paham? Kalau saya bilang candy, ambil permennya. Candy. Bisa ya? Ini latihan dulu. Siap? Nanti saya yang bilang ya, bukan kamu. Siap? Clap. Clap, Valen. Clap. Boom. Boom. Clap. 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 Yang kompak, clap. Boom. Clap. 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 Candy. Latihan. Ini baru latihan. Clap. Clap lagi. Clap. Candy. Sudah. Oke, silakan duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Saya sebelum memulai pelajaran ya, saya mau bertanya dulu ke kalian. Hari ini ada yang mengalami hal-hal yang menyenangkan?
Kalian, adakah hal yang menyenangkan hari ini dari pagi sampai siang? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak adakah hal yang kalian syukuri hari ini? Kalau ada ya silakan ditulis. Kalau ada, nanti dulu. Kalau ada sesuatu hal yang membuat kalian senang hari ini, silakan ditulis ya. Kalau misalnya tidak ada ya, adakah hal yang kalian syukuri hari ini? Jelas perintahnya? Nah, silakan ditulis. Ya. Hal yang membuat kamu bahagia hari ini atau yang kamu syukuri? Masih Ayo dibaca. masih diberi hidup dan masih bernafas. Oke, ada lagi? Bisa sembuh dan kembali beraktivitas dan masuk sekolah seperti biasa. Oke, sakit sebelumnya? Coba. Oke, sudah sembuh sekarang ya. Lalu Jondra, berdiri dibacakan. Dibacakan. Hal yang saya syukuri adalah masih bisa mendapatkan kesehatan dan masih bisa makan. Oke, terima kasih. Windy, berdiri. Yang saya syukuri pada hari ini adalah saya masih diberi kesehatan dan saya masih bisa bertemu dengan teman-teman dan guru saya di sekolah. Oke, terima kasih. Diberi kesehatan dan masih bisa bertemu dengan teman-teman. Kalau Pak Krunisa berdiri, dibacakan. Yang saya syukuri karena masih diberi kesehatan dan masih bisa bernapas. Oke, betul ya. Bernapas itu terkadang nikmat yang lupa kalian syukuri. Ya, kalian kalau tidak bernapas tidak mungkin ada di sini, kan begitu. Jelas ya? Oke, sekarang saya minta silakan tempel hal yang kalian senangi di depan sana dan hal yang kalian syukuri juga. Silakan. Memanjang sini ya. Oke, silakan. Terima kasih ya sudah sharing apa yang kalian syukuri, apa yang kalian membuat kalian bahagia hari ini. Jadi walaupun ini jam terakhir, harapannya dengan kalian mengingat apa yang sudah kalian lalui hari ini yang membuat kalian senang, apa yang kalian syukuri, kalian bisa semangat belajar hari ini walaupun jam terakhir gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Pernah mendengar? Ada yang pernah mendengar pendapatan nasional? Belum pernah? Berarti pertama kali? Ya, Pak. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa itu pendapatan nasional, kemudian apa manfaatnya, dan apa hal yang dihitung dan juga tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Sekarang saya minta kalian jawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama dulu deh, saya mau tanya ke kalian. Menurutmu, apa ciri-ciri sebuah keluarga dikatakan kaya raya? Menurut kalian apa? Satu-satu. Punya mobil apa lagi? Berkecukupan. Kamu? Punya rumah mewah. Lalu? Punya sawit. Sawitnya saja atau kebunnya? Oh, kebun sawit yang luas. Apa lagi? Rukun, toleransi, saling menghargai. Rukun, toleransi, dan saling menghargai. Ada lagi? Tadi ada yang mengatakan keluarga dikatakan kaya jika punya kebun sawit, punya rumah, gitu ya. Mereka bisa punya itu semua karena mereka punya apa? Mereka itu kalau beli itu semua pakai apa sih? Pakai uang. Pakai uang ya. Jadi salah satu indikator bahwa suatu keluarga, seseorang dikatakan kaya di masyarakat kita di Indonesia itu kalau dia memiliki banyak uang, pendapatannya besar, banyak, gajinya besar, kan seperti itu. Makanya mereka bisa membeli rumah, beli sawit dan lain sebagainya. Bisa ya, jelas ya. Kemudian yang kedua,
Apa sumber pendapatan keluargamu? Nah, ini saya mau tanya satu-satu. Kalau Gabriel, kalau boleh tahu, sawit. Ilma, apa keluargamu sumber pendapatan kalau boleh tahu? Rumput laut. Ya. Ada rumput laut di Tomo? Di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Oke. Valen? Sawit. Kemudian, Tio? Sawit. Kalau kamu? Masa tidak ada? Apa kira-kira? Keluargamu, misalnya orang tuamu bekerja sebagai apa? Oh, ada sawah. Sawah berarti ya? Oke. Kalau udah 5? Sawit dan coklat, oke. Jadi setiap keluarga itu punya sumber pendapatan yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang sawit, ada yang coklat mungkin, ada yang tadi rumput laut, ada juga tadi yang sawah gitu ya. Ada juga yang mungkin punya usaha di bidang jasa, seperti ada yang ada usaha bengkel kayak Tio misalnya, seperti itu. Ada yang punya usaha salon, nah itu juga. Jadi negara juga sama. Negara juga memiliki sumber pendapatan yang berbeda-beda. Ya. Kemudian selanjutnya, kira-kira dari mana sebuah negara itu punya uang atau pendapatan? Dari mana kira-kira menurut kalian? Dari pajak. Lalu dari apa lagi? Dari masyarakat. Oke. Dari apa lagi? Dari pabriknya, Pak. Dari pabrik apa? Pabrik uang. Oke, jadi negara dia juga punya sumber pendapatan sama seperti keluarga kalian, sama seperti orang tua kalian gitu ya. Nah, sumbernya ini dari mana? Ya, dari masyarakat gitu ya. Ya, salah satunya dari pajak seperti itu. Dari misalnya pungutan-pungutan yang resmi lainnya. Kemudian itu dikumpulkan semua jadi satu, nah itulah menjadi pendapatan nasional. Jadi kalau ada kata-kata nasional itu berhubungan dengan apa kira-kira? Ya, lingkupnya negara gitu ya. Kalau daerah berarti lingkupnya ya daerah, kabupaten atau provinsi saja seperti itu. Kemudian ini yang terakhir, gimana sih caranya mengetahui penduduk di suatu negara itu sejahtera? Dari mana kira-kira? Misalnya menurut kalian negara yang paling sejahtera itu negara apa? Brunei, apalagi? Martin? Arab? Swiss. Ay, kalian tahu dari mana kalau negara-negara itu sejahtera? Dilihat dari mananya sih? Penduduknya kenapa? Kompak. Kondisi negaranya, Pak. Kompak kayak pemain sepak bola, kompak gitu. Kondisi negaranya, Pak. Kondisi negaranya bagaimana? Bersih, lalu apa lagi? Banyak bangunannya. Banyak bangunan yang besar. Tinggi-tinggi bangunannya gitu ya. Apalagi? Tertib. Oh, Jepang. Peraturannya. Mereka itu bisa membuat itu semua karena apa? Salah satu sumbernya. Ya, mereka punya banyak sumber daya gitu ya. Mereka bisa bangun gedung yang tinggi-tinggi, mereka punya kesehatan yang bagus, ya. Mereka itu karena memiliki banyak sumber pendapatan. Kalau Indonesia menurut kalian ada di tingkatan yang bagaimana sih kesejahteraan? Apakah rendah sekali atau tinggi sekali? Yang sedang-sedang saja, kayak lagu saja ya. Apakah maju? Apakah tertinggal? Sederhana. Pak Abimanyu punya istri dan 2 orang anak. Ya, kemudian dia punya ini gambarnya rumah ya. Kemudian di atas rumah ada apa ini? Ya, ini kayak uang gitu ya. Kita anggap ini sebagai pendapatan keluarganya Pak Abimanyu. Kemudian di negara kita di Indonesia pasti kan banyak sekali Abimanyu dari Sumatera sampai Papua gitu ya. Nah, jadi itulah kita namakan sebagai pendapatan nasional. Jadi kalau rumah tangga seperti Pak Abimanyu dijumlah semuanya digabung itulah pendapatan nasional. Jelas? Oke. Sekarang saya minta kalian berpasangan ya, seperti tadi. Saya bagikan artikel. Siapa tadi pasanganmu?
Nih satu lagi. Oke, sudah ya. Kalau yang sudah, mohon perhatiannya sebentar. Silakan dilihat di depan, lalu silakan diskusikan dengan teman pasangan kalian untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui mengenai pendapatan nasional? Menurut kalian pendapatan nasional itu apa sih? Paham? Kemudian yang kedua, menurut kalian apa pentingnya mengetahui pendapatan nasional? Apa sih kegunaannya? Sebenarnya kalian perlu tahu atau negara perlu menghitung pendapatan nasional. Kemudian yang ketiga, kira-kira ciri-ciri negara yang dikategorikan maju itu apa sih menurut kalian? Dan juga menurut artikel ini. Jelas ya? Jelas? Silakan kerjakan di buku kalian masing-masing. Saya kasih waktu 15 menit cukup. Silakan boleh gunakan handphone kalian juga untuk mencari di Google, boleh. Ada juga buku buku paket yang ada di depan kalian. Silakan dibuka. Ada kesulitan? Mana? Nomor 1. Silakan kerjasama dengan ini ya, temannya. Jadi anggap kalian itu satu tim dengan pasangan kalian ya. Jadi gimana caranya kalian kerjasama supaya 3 pertanyaan ini terjawab seperti itu. Kenapa kalian baku jauh-jauh sekali? Lagi ngambek kali ya? Nah. Sudah berapa nomor? Ini juga ada. Sudah ditulis. Selesai? Belum. Oke. Sisa 5 menit lagi ya. Oke, selesai ya. Saya minta coba kelompoknya Tio berdiri dibacakan. Silakan nomor 1 dulu. Nomor 1, apa yang kamu ketahui mengenai pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya setahun. Sudah? Oke, terima kasih. Kemudian Winnie, kelompoknya Winnie dibacakan. Berdiri dibacakan.
dapat membantu negara. Kedua, dapat melakukan perbandingan antara perekonomian negara dengan negara lainnya. Oke, salah satunya tadi melihat kesehatan ekonomi suatu negara ya. Jadi suatu negara itu bisa dikatakan sehat atau tidak bisa dilihat dari pendapatannya seperti itu. Lalu kelompoknya Ella berdiri. Nomor 2 dibacakan. Dapat melakukan perbandingan antara perekonomian suatu negara dengan negara lain. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Lalu kelompoknya ini Hasri nih. Sama. Bacakan saja Anda, Pak. Nomor 2. Apa fungsinya mengetahui pendapatan mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara, mengetahui Struktur. kebutuhan negara. Oke, terima kasih. Lalu kelompoknya ini. Valen. Nomor 2. Apa pentingnya mengetahui pendapatan nasional? Dapat melakukan perbandingan antara perekonomian suatu negara dengan negara lainnya. Dapat mengetahui perkembangan kondisi perekonomian suatu negara tiap tahunnya. Oke, terima kasih. Lalu dari belakang, kelompoknya Wahab, bisa dibacakan yang nomor 3 atau yang nomor 1 ada perbedaan? Jawabanmu sama ini, Martin? Nomor 1 ada perbedaan dengan jawabannya Oliver? Kalau berbeda silakan dibacakan, tidak apa-apa. Dapat nasional barang dan jasa yang diproduksi membuat kemudian suatu waktu tertentu yang digunakan nilai pasar. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi bedanya dengan punyanya Oliver tadi, yang punyanya Oliver tidak ada kata-kata barang dan jasa akhir ya. Tapi kalau kelompoknya Martin tadi ada. Oke, terima kasih. Lalu kelompoknya Jondra, nomor 3. Dibaca, ya. Ya, silakan dibaca. Menurut gua, apa saja ciri-ciri negara yang dikategorikan negara pendapatan per kapita tinggi, keamanan yang terjamin, layanan kesehatan berkualitas, tingkat kesejahteraan yang tinggi, ekonomi yang kuat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Lalu kelompoknya Wahab. Asraf, sorry. Silakan berdiri. Nomor 3. Langsung saya jawabannya. Penyebaran penduduk lebih tinggi perkotaan daripada di provinsi. Sudah, satu saja. Ada lagi? Satu saja. Oke, terima kasih. Pendapatan per kapita yang tinggi, fasilitas kesehatan terjamin, tanpa pengangguran yang kecil. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya rangkum jawaban kalian semua. Tadi untuk yang nomor 1, tadi jawabannya Oliver sama jawabannya kelompoknya Wahab itu saling melengkapi ya. Jadi pendapatan nasional itu nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian pada periode tertentu. Kata kuncinya di sini adalah barang dan jasa akhir. Barang dan jasa akhir ini kalau di kelas 10 kalian familiar dengan kata-kata barang apa? Barang jadi. Pernah dengar barang jadi? Ada barang jadi, barang setengah jadi, barang mentah, tahu ya? Jadi yang dihitung di dalam pendapatan nasional itu adalah barang jadinya saja. Coba saya minta siapa ya? Delima. Kira-kira kalau barang jadi itu barangnya seperti apa sih menurutmu? Baju. Maksud saya barang yang seperti apa berarti? Yang sudah apa kira-kira? Yang sudah bisa dipakai, yang sudah bisa langsung digunakan, langsung bisa dikonsumsi seperti itu. Dan barang yang tidak untuk dijual lagi, itulah barang jadi. Paham ya? Jadi yang dihitung dalam pendapatan nasional itu barang yang jadi. Dia tidak menghitung barang setengah jadi. Jelas sampai di sini? Oke. Misalnya di sini misalnya saya gitu ya. Saya beli komputer 7 juta. Kemudian
saya memperbaiki rumah saya, ada genteng yang bocor, saya bayar tukang 1 juta. Saya beli vacuum cleaner 2,5 juta. Lalu saya beli mobil, saya nggak tahu mereknya apa, harganya 250 juta. Berarti total semua barang dan jasa akhir yang saya beli itu sebesar 260 juta 500. Jadi yang dihitung di pendapatan nasional bukan hanya barang saja, tetapi jasa juga dihitung. Karena kayak ini tukang kan dia tidak menjual barang. Apa yang dia jual? Jasa, betul ya, jasa akhir. Ada yang tanyakan sampai di sini? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Jadi barang dan jasa akhir itu tadi kata delima betul, barang yang sudah siap dipakai, langsung bisa dikonsumsi dan tidak untuk dijual kembali, seperti itu. Misalnya ini contoh ya, kalian kalau mau bikin kue pasti kan butuh telur ya. Kalian butuh telur, butuh tepung, mentega. Itu semua kita namakan barang yang digunakan untuk memproduksi kue. Jadi yang dihitung dalam pendapatan nasional itu telurnya atau kuenya atau tepungnya? Kuenya, betul. Karena kue lah barang jadi. Setelah ini semua diolah jadilah kue. Itulah yang dihitung dalam pendapatan nasional. Jelas ya? Sebesar 135.000. Misalnya fokus ke telur ya. Apa bedanya telur yang ini yang digunakan koki dengan telur yang ini? Yang digunakan oleh ibu kalian untuk masak telur setiap hari untuk kalian. Namun jika konsumen membeli telur untuk dibuat omelet atau telur dadar, itu akan dihitung sebagai pendapatan nasional. Apa bedanya dengan yang awal tadi? Kenapa Melsi? Barang akhir, betul. Karena kalau yang diolah oleh ibu rumah tangga itu kan langsung dimakan, langsung digunakan. Itu barang akhir. Tapi kalau yang ini, dia bukan barang akhir. Jelas bedanya? Oke, terima kasih. Kemudian ini tadi manfaatnya, saya dengar jawaban kalian itu semuanya betul. Jadi kita menghitung pendapatan nasional itu tujuannya untuk membandingkan kondisi perekonomian dari tahun ke tahun. Bisa juga untuk membandingkan ini antar daerah, dan juga saya dengar tadi untuk mengetahui kesehatan ekonomi suatu negara. Jelas sampai di sini? Oke. Kamu kayak ngantuk-ngantuk ini saya lihat. Iya, Pak. Kalau ngantuk coba berdiri dulu. Coba diregangkan dulu badannya. Dikasih pemanasan dulu supaya tidak mengantuk. Diputar-putar kepalanya supaya tidak ngantuk. Kalau ada yang bawa minyak kayu putih ditaruh di mata di sini supaya tidak mengantuk, boleh. Silakan peregangan dulu, boleh, silakan. Saya juga peregangan. Kamu joget-joget kayak Yusril juga boleh. Sudah? Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini sudah selesai. Tadi berapa mau saya bagi kelompok? 4 orang ya? Oke, saya bagi ya. Dengarkan baik-baik. Saya sudah kelompokkan kalian sesuai penilaian saya. Asraf, satu kelompok dengan Eka Susilawati, sama Fakrunisa, sama Hasrini. Diperhatikan. Jadi yang kelompok 1 itu Asraf, kemudian Eka Susilawati, Fakrunisa sama Hasrini. Kemudian Delima satu kelompok dengan Delima, kemudian Gabriel sama Nurul Niswa. Satu lagi ya? Satu kelompok dengan Windy Wirasti. Kemudian kelompok selanjutnya itu Jondra, kemudian Martin, dan juga Oliver. Kemudian satu lagi Rizka. Kemudian kelompok selanjutnya itu ada Melsi, kemudian Nur Ilma,
kemudian Yusril, satu lagi, sorry sebentar, Nurlaila, kemudian Suci Wahyuni, Tio, Valentino, dan Wahab, satu kelompok. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya tadi. Berarti ada berapa kelompok? 5 ya? Oke, saya kasih nama ya kelompoknya. Ini kelompok merah, kelompok kuning, kelompok hijau, kelompok biru, kelompok ungu. Ungu. Merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Ya apa-apa. Kan semua warna itu bagus ya. Oke, jadi harapan saya kalian setelah saya bagi kelompok menerima ini ya, perbedaan di antara kalian semua. Jangan oh saya nggak sama temanku Pak, jangan seperti itu ya. Jadi harapannya kalian ini harus bisa kerjasama dengan siapapun. Paham ya? Jangan hanya kerjasama dengan yang satu circle-nya kalian saja. Bisa dipahami nih? Oke, perintahnya adalah saya minta pada bawa HP semua ya. Kalian bisa lihat ini di sekeliling kelas sudah ada barcode yang saya pasang. Ada barcode. Tahu caranya scan barcode menggunakan HP? Tahu? Ada yang belum tahu? Kalau ada yang belum tahu, bisa dibuka Google Chrome-nya, kemudian dipilih Google Lens, ya. Jelas, bisa semua? Ada yang belum bisa? Perintahnya adalah, perhatikan dulu sebentar. Jadi nanti saya minta setiap kelompok itu berkeliling, kalian scan itu barcode, lalu informasi apa yang kalian dapatkan dari situ. Paham ya? Jadi nanti keliling. Di sini ada 5, ibaratnya ada 5 pos. Ini ada pos pertama di sini, pos kedua di sini, pos ketiga di sana, 4 dan 5 di sana. Semua di barcode. Iya, semua kelompok. Jadi berkeliling kalian. Kalau ada yang bawa HP lagi ya, di scan saja enggak apa-apa. Supaya kalian semua bisa ibaratnya mengalami sendiri tanpa harus dijelaskan temannya. Bisa dipahami? Oke. Jadi yang akan kalian lakukan sekarang itu adalah mencari tahu mengenai hal-hal apa yang diperhitungkan dan tidak diperhitungkan dalam pendapatan nasional. Saya ulangi lagi. Sebentar ya, sebentar. Bentar dulu. Jadi yang akan kalian lakukan ini adalah mencari tahu kira-kira apa saja yang dihitung dan tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Jadi setiap barcode ini menyimpan informasi tersebut. Jelas ya? Supaya tidak tertumpuk, bisa mungkin ini kan ada 5 kelompok bisa bergantian. Ya. Tapi dalam satu pos itu jangan terlalu lama. Paham ya? Karena bergantian dengan kelompok yang lain. Bisa dipaham? Kemudian ada satu pos lagi yaitu pos 6. Pos 6 itu adalah dengan saya. Pos 6 itu dengan saya. Silakan tanyakan apa yang menurut kalian masih kurang jelas atau ajukan satu pertanyaan ke saya. Apa yang menurut kalian masih bingung kelompok kalian? Dipahami nih? Jadi setelah semua kalian keliling di pos ini, pos kelima-limanya, pos terakhir itu harus di saya. Harus datang ke saya. Jelas ya? Jelas. Oke. Sekarang silakan mulai bergerak. Kalau di sini sudah ada satu kelompok, bisa ke sini dulu. Ya. Bisa di pos itu dulu, yang kosong toh. Ya, lalu ke sana. Iya, Pak. Ya ditonton. Di ini ya, dipahami apa informasi di situ. Kalau bisa dicatat juga supaya nggak lupa. Itu ya. Apa informasi itu? Mengenai apa sih? Kalau video silakan ditonton. Kalau itu gambar silakan diperhatikan. Gambar apa?
Oh, pos 1 semua. Pos berapa dulu ini? Oh, dibagi. Nggak apa-apa. Ya, ya. Ya intinya saja. Tidak harus ditulis kayak persis seperti yang ada di video, nggak harus. Intinya saja. Ya itu saja memang. Apa bunyinya itu? Tentang apa itu? Barang bekas tidak dihitung. Kan tidak panjang itu videonya ya, paling cuma 1 menit. Jadi nanti setiap siswa itu harus tahu semua informasi secara lengkap. Nyaman. Silakan. Apa yang mau ditanyakan di pos 6? Tentang pos 3 Pos 3 itu tentang apa? yang barang bekas. Barang bekas, apa yang mau ditanyakan? Hubungannya Pak sama pendapatan nasional. Apa hubungannya dengan pendapatan nasional? Jadi kalau barang bekas itu ini, dia itu kan sudah pernah jadi barang baru. Jadi dia itu sudah pernah dihitung pada saat barang itu masih baru. Jadi kenapa tidak dihitung di pendapatan nasional misalnya tahun ini? Karena dia sudah pernah dihitung. Jadi kalau dia dihitung lagi tahun ini, nanti dia jadi double. Jadi dia hanya boleh dihitung 1 kali saja. Ada yang bertanyakan lagi? Tidak ada. Oke, silakan kembali. Oh, satu lagi. Satu lagi. Saya minta ya kalian buat seperti ini. Tadi kan kalian sudah mempelajari ini ya, mengenai pendapatan nasional, mengenai hal-hal apa saja yang dihitung dan tidak dihitung. Saya minta kalian membuat semacam informasi, infografis, poster seperti ini. Tapi ini isinya tentang pendapatan nasional. Kalian boleh pilih sembarang, mau yang post di mana yang mau kalian jelaskan. Dan dalam bentuk poster seperti ini kah, atau mau digambar juga boleh. Ya, ada yang menanyakan? Di edit di HP. Di HP boleh, di kertas HVS boleh. Minggu depan. Bentuknya sekarang. Minggu depan. Dengan kelompok yang ini. Paham ya? Jadi membuat informasi, jadi nanti judulnya pendapatan nasional. Misal hal yang tidak dihitung. Kan tadi ada banyak ya, mau dikasih masuk semua boleh, mau pilih salah satu boleh. Nanti dijelaskan. Saya? Oke, silakan. Ya. Silakan, apa mau ditanyakan tentang pos berapa? Pos 2 itu tentang apa? Di sana ya? Tentang apa?
tentang pendapatan nasionalis Kenapa pendapatan dan itu nasional? barang yang diproduksi yang rendah. Oh, oke. Jadi misalnya kalau menjual barangnya tidak hanya di untuk warga negaranya saja, dia juga menjual untuk orang di luar negeri. Jadi misalnya kalau Indonesia menjual coklat senilai 5 juta, kira-kira nanti 5 juta ini akan masuk ke pendapatannya Indonesia atau Amerika? Pendapatannya Indonesia. Jadi nanti akan ada pendapatan Indonesia tertambah 5 juta. Amerika berapa? Kan tadi yang menjual coklat siapa? Indonesia ke Amerika. 5 juta ya. Nah, ini 5 juta masuk ke dalam pendapatannya Indonesia. Lalu Amerika dapat berapa? Iya, maksud saya berapakah yang tertambah di Amerika pendapatannya? Tertambah atau tidak? 5 juta kan tadi Indonesia, masuk ke Indonesia. Amerika tertambah tidak pendapatannya? Tidak tertambah, berarti dia tetap nol. Dia hanya tertambah ke Indonesia. Sebaliknya, kalau misalkan Amerika menjual iPhone senilai $100 misalnya, ini akan menambah pendapatannya Amerika atau Indonesia? Amerika $100. Indonesia dapat pendapatan nggak? Tidak, nol, seperti itu. Itu maksudnya. Pos berapa? Pos 4 tentang nilai pasar ya. Tahu maksudnya nilai pasar? Nilai Harganya, betul. Jadi kalau kalian ke pasar kan pasti ada harganya. Jadi pendapatan nasional hanya menghitung barang yang ada harganya. Itu yang pertama, gambar apa? Ibu rumah tangga toh. Ibu rumah tangga itu dia memproduksi apa? Makanan. Walaupun dia memproduksi makanan, barang jadi yang langsung dimakan, itu tidak dihitung dalam pendapatan nasional karena apa? Kamu beli makanan ibumu kah? Karena tidak ada harganya. Langsung dimakan. Memangnya kamu kalau makan makanan ibumu, kamu bayar 10.000? Kan tidak. Jadi itu kenapa ibu rumah tangga yang memasak itu tidak dihitung makanannya walaupun dia memproduksi barang jadi. Lalu yang kedua apa? Tentang apa itu? Sesuatu yang bersifat donasi. Jadi sesuatu yang bersifat sumbangan itu tidak dihitung. Karena memang dia tidak ada harganya, kayak misalnya kalau Ramadan ya, kan pada bagi-bagi takjil, masjid-masjid toh. Nah, itu tidak dihitung walaupun itu takjil langsung dimakan, langsung dikonsumsi karena dia sumbangan. Kayak kamu setiap hari Jumat infak, sumbangan itu juga ini ya, tidak dihitung. Yang non muslim misalnya Eka Susilawati misalnya ke gereja kasih persembahan setiap minggu, itu juga tidak dihitung. Walaupun ada uangnya banyak mungkin dia persembahkan sampai 5 juta misalnya, tapi itu tidak bisa dihitung karena dia sumbangan. Paham ya? harus ikhlas. Jelas harus ikhlas. Kemudian yang ketiga mengenai hewan. Nah, itu hewan yang dilindungi, itu tidak ada harganya hewan yang dilindungi karena tidak ada pasar gajah toh, tidak ada pasar monyet. Nah, jadi kita nggak tahu harganya, jadi tidak boleh dihitung. Jual beli satwa itu nggak boleh. Jelas ya? Oke. Kenapa obat-obatan terlarang itu tidak boleh dihitung dalam pendapatan nasional walaupun menghasilkan banyak uang? Karena Dapat rusak. Ya. Dapat merugikan orang lain. dapat merugikan orang lain. Kegiatan yang seperti itu namanya kegiatan apa? Judi online, slot. Kalian main slot? Enggak. Bisa lagi. Itu namanya kegiatan ilegal. Jadi kalau kegiatan ilegal itu tidak boleh dimasukkan. Apalagi selain itu yang kegiatan ilegal menurut kalian. Judi, narkoba, apalagi yang termasuk ilegal. Atau maksudnya ilegal? Melanggar hukum. Apa? Apa itu? Judi juga? Iya. Nah, itu juga tidak boleh. Apalagi kira-kira? Pak Suci, hal yang melanggar hukum dan tidak boleh. Apa kira-kira? Apa? Narkoba, iya. Narkoba, sabu-sabu, ganja, itu nggak boleh. Apalagi? Sabung ayam. Ya, itu juga tidak boleh ya. Walaupun dia menghasilkan banyak ini, tidak boleh. Apalagi? Ya, hasil curian tidak boleh juga dimasukkan.
Misalnya ada pasar yang khusus menampung barang-barang curian, mungkin itu menghasilkan banyak uang, tapi itu nggak boleh dihitung dalam pendapatan nasional. Jelas? Jelas semua ini ya? Oke, silakan kembali. Pos 2, pos 3, tentang apa pos 3? Apa kaitannya barang bekas dengan Apa kaitannya barang bekas dengan pendapatan nasional? nasional? Jadi kalau misalnya pendapatan nasional, dia hanya menghitung apa tadi? Bahan yang jadi dan yang diproduksi pada tahun itu. Misalnya di tahun 2024, misalnya Jondra bangun rumah 200 juta lakunya itu rumah setelah dihargai. Kemudian di sisi yang lain, Oliver juga menjual rumahnya yang sudah dia tempati 10 tahun yang lalu dengan harga 100 juta. Kira-kira mana yang dihitung sebagai pendapatan nasional? Rumahnya Jondra atau Oliver? Saya ulangi lagi ya. Tadi di tahun ini Jondra bangun rumah. Setelah selesai rumahnya itu ternyata ditaksir harganya 250 juta. Di tahun yang sama Oliver itu menjual rumahnya juga tahun ini, tapi itu rumah sudah dia tempati 10 tahun yang lalu dan laku 100 juta. Mana yang dihitung sebagai pendapatan nasional? Rumah yang baru punyanya Jondra. Kenapa yang rumahnya Oliver tidak dihitung? Karena tidak diproduksi tahun ini, sudah lama. Dia sudah pernah dihitung 10 tahun yang lalu. Apa akibatnya kalau dia dihitung juga tahun ini? Jadi apa? Nah kan rumahnya Oliver sudah pernah dihitung tahun lalu, tahun 2014 misalnya. Kalau dia dihitung lagi tahun ini, apa yang akan terjadi? Jadi apa? Jadi double perhitungannya. Itu maksudnya. Nah, itu. Jelas ya? Ya, jelas. Oke, silakan. Pos mana yang masih belum jelas? Kenapa belum jelasnya pos 4? Yang apa itu? Tentang apa? Tentang hewan-hewan. Kalau yang gambar pertama kedua jelas? Kenapa hewan itu tidak hewan yang ini ya, hewan satwa yang dilindungi itu tidak dihitung dalam pendapatan nasional karena dia sangat berharga. Jadi kita nggak tahu berapa harganya. Apakah kalian pernah mendengar ada pasar gajah? Jadi kalau yang kalian tanyakan pos 4 itu berkaitan dengan nilai pasar atau harga pasar. Tahu maksudnya nilai pasar? Nilai pasar itu kalau kalian pergi ke pasar atau mall 5 misalnya, semua barang itu ada harganya nggak? Ada. Karena memang untuk dijual belikan toh. Nah, itu maksudnya nilai pasar. Kan kita nggak tahu berapa harganya gajah kalau dijual karena nggak ada pasar gajah, tidak ada pasar beruang kutub. Ya, jadi karena saking berharganya dia tidak boleh dimasukkan ke dalam pendapatan nasional. Jadi nanti kalian tuangkan pemahaman kalian buat infografis seperti ini. Jadi nanti tulisannya di atas itu pendapatan nasional seperti itu, paham ya? Kalian bisa pilih salah satu, misalnya di pos mana yang mau kalian jelaskan. Mau semuanya dijelaskan juga boleh. Iya. Jadi kasih gambar apa yang merepresentasikan, mewakili pendapatan nasional, lalu penjelasannya di samping-sampingnya seperti itu. Bisa ya? Bisa buat seperti ini, mau dibuat manual boleh, pakai kertas HVS atau pakai spidol boleh. Bisa ya? Silakan kembali. Minggu depan dikumpulkan ya? Boleh. Ada berapa pos tadi? 6 ya dengan saya ya, berarti hitungannya ada 5. Oke. Jadi yang pertama itu mengenai yang namanya barang modal. Jadi barang modal ini barang yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Seperti tadi contohnya apa? Traktor. Kalau tadi yang koki membuat kue, barang modalnya apa kira-kira? Telur itu bisa sampai 1 tahun. Barang modalnya maksud saya. Bawa barang modalnya. Misalnya kalau ini kan barang modal, dia traktor ya. Traktor ini dia gunakan oleh petani untuk memproduksi apa? Padi. Jadi alat yang digunakan untuk memproduksi sesuatu. Kalau memproduksi kue tadi, alat apa yang digunakan? Ovennya, mixernya, itu barang modal. Karena dia memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Itulah barang modal. Jadi walaupun
ini digunakan untuk memproduksi barang lain, ini tetap dihitung sebagai pendapatan nasional. Paham ya? Kemudian yang kedua, pos yang kedua itu mengenai barang bekas. Nah, ini tadi ada yang menanyakan, barang bekas ini kenapa tidak dihitung sebagai pendapatan nasional misalnya tahun ini? Karena dia sudah pernah dihitung pada saat masih baru, seperti itu. Kalau dia dihitung lagi tahun ini misalnya, itu nanti akan terjadi perhitungan dua kali atau perhitungan ganda. Nanti dia nilainya akan meningkat ini sekali pendapatan nasionalnya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya dia sudah pernah dihitung pada saat dia masih baru. Kemudian, nah ini tadi jual beli antar negara ini juga dihitung. Jadi tidak hanya yang berlaku di dalam negara saja. Misalnya coklat, Indonesia menjual coklat ke Amerika, nah, itu akan menjadi pendapatannya Indonesia. Tapi untuk Amerika tidak. Paham ya? Kemudian kalau Amerika sebaliknya menjual laptop Apple ke Indonesia, ini akan menjadi pendapatan milik Amerika Serikat, tidak untuk Indonesia. Paham ya? Intinya dia perdagangan antar negara. Kemudian selanjutnya, ini juga tadi ada yang menanyakan mengenai nilai pasar. Nilai pasar ini ya nilai yang berlaku di pasar. Ada price tag-nya, ada harganya. Kalian kalau ke minimarket itu kan pasti ada harganya ya. Sama saja kalau kalian ke pasar Tomo 5, walaupun tidak ada tulisan harganya di situ, tapi kalau kalian bertanya ini harganya berapa, pasti kan dijawab sama penjualnya. Jelas ya? Jadi yang pertama, ibu rumah tangga ini tidak dihitung dalam pendapatan nasional, walaupun dia menghasilkan barang. Apa? Makanan dan minuman misalnya. Kan kalian tidak membayar ke ibu kalian kalau habis memasak ibu kalian toh? Tidak. Karena memang tidak dijual makanan itu. Kemudian yang kedua, sesuatu yang sifatnya donasi, sumbangan, itu juga tidak dihitung. Yang terakhir, mengenai hewan yang dilindungi, itu juga tidak dihitung. Ya, karena kita tidak tahu seberapa berharganya hewan tersebut. Karena terlalu berharga, makanya tidak dihitung. Tidak ada harganya, betul. Kita nggak tahu berapa harganya monyet orangutan 1 ekor. Ada yang tahu harganya? Tidak ada. Ada yang tahu harganya gajah 1 ekor? Tidak. Apakah dihitungnya per kilo ataukah per kintal, per ton, kita nggak tahu. Berapa per kilonya harganya kita nggak tahu. Berapa harganya kalau diambil dagingnya kita juga nggak tahu. Ya. Jadi makanya itu tidak bisa dimasukkan dalam pendapatan nasional. Yang terakhir itu mengenai apa tadi? Masih ada yang belum masuk di sini tentang barang ilegal, betul, narkoba. Itu intinya aktivitas ilegal yang melanggar hukum itu tidak boleh dimasukkan dalam pendapatan nasional. Judi, slot, nah itu juga tidak boleh. Judi online, apalagi narkoba, ganja, sabu. Walaupun sabu itu yang hanya sebesar ujung kuku itu harganya ratusan ribu, apalagi kalau 1 kilo, itu kan menghasilkan banyak uang ya. Tapi negara nggak boleh ambil uang itu sebagai pendapatan nasional karena dia barang-barang ilegal. Oke, sekarang saya minta silakan kalian, ini yang terakhir ya. Jadi ini adalah kerja mandiri atau individu. Soalnya seputar yang tadi, tidak sulit. Silakan ditulis nama kalian, kemudian dan kelas, gitu ya. Perintahnya di sini adalah kalian cukup menuliskannya ya atau tidak. Oke. Kalian hanya perlu menulisnya. Misalnya di sini nanti ada saya kasih pernyataan gitu ya. Soal. Kemudian nanti kalian tentukan apakah pernyataan ini dihitung dalam pendapatan nasional atau tidak. Kalau misalkan dihitung, itu tulis ya. Kalau misalkan tidak, itu silakan ditulis tidak. Bisa?
sekarang saya mau ini. Coba salah satu. Siapa ya? Coba Fakrunisa. Apa kira-kira yang kamu rasakan selama belajar ini selama kurang lebih 90 menit? Coba. Apa yang kamu rasakan? Senang, bersemangat, bahagia Bahagia. Apa yang kamu bahagia? karena bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Oh, boleh tepuk tangan, kalau mau tepuk tangan silakan. Halo Nur Ilma, apa yang kamu rasakan siang ini? Menyenangkan. Senang. Apa lagi? Itu aja. Apa yang buat kamu senang? Karena apa ya? Karena keliling kean Pak. Apa nih? Pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Korea. Apa pernah tahu ada selama 9 tahun? Senang Pak, Kenapa? boleh belajar mengenai pendapatan nasional, Oke, betul. mendapatkan permen dari Bapak. Oke, terima kasih. Lalu saya minta Yusril deh. Kira-kira ada hal yang ini nggak masih merasa kesulitan kamu selama belajar? Adakah yang harus diperbaiki lagi kah? Atau ada yang masih belum jelas kah? Silakan. Tidak ada Pak, semuanya bagus dan berjalan dengan baik. Tidak ada kesulitan satupun? Tidak ada Pak, cuman Apa? sedikit mengantuk karena jam terakhir. Karena jam terakhir. Ya, Bapak pahami ya. Ya Pak, Atau menurut kamu pembelajaran hari ini bagaimana? Adakah yang perlu dikurangikan? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Yang perlu diperbaiki adalah cara Bapak menjelaskan. Jangan terlalu cepat, Pak. Ya. Apa ya? Iya, Pak. Nanti pertemuan selanjutnya lebih lama juga. Iya, Pak. Bikin slow-mo ya. Iya, Pak. Saya mau tanya ke Delima deh. Jadi apa yang kita pelajari hari ini Delima? Poin-poinnya saja. Tentang apa saja kira-kira? Tentang pendapatan nasional Pendapatan nasional yang kamu pelajari. yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Yang dapat dihitung itu yang barang akhir Ya, betul. yang akhir nih Pak. Tidak dapat itu. Yang tidak dapat dihitung itu seperti masakannya mama, ibu. Betul ya, masalahnya apa lagi yang tidak boleh di Yang seperti alkohol gitu. Ilegal Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, karena sudah ini hampir jam 2 ya. Silakan salah satu pimpin berdoa. Sebelum kita pulang, kalau doa dimulai. Doa. Oke, sebelum pulang sebentar. Oke, terima kasih sudah ini ya bersemangat pada siang hari ini, dan juga saya mau gunakan semangat ini di pelajaran-pelajaran yang lain seperti ini. Oke, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.